TVRI Sumatera Selatan dapat Anda akses melalui aplikasi TVRI Klik dan aplikasi kanal Intech Digital, serta TVRI Sumsel dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih. Inilah Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Kita ikuti informasi yang pertama terkait dengan Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang mendunia. Salah satunya batik tulis khas Kota Palembang yang mengangkat kearifan lokal Sumatera Selatan. 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda. Di Kota Palembang terdapat pengrajin batik rumahan yang mengangkat kearifan lokal Sumatera Selatan seperti Monumen Jembatan Ampera, Ikan Belida, Burung Hong, Bunga Melur, Masjid Agung, dan Rumah Limas. Karya batik khas Kota Palembang ini dikerjakan oleh anak bangsa yang memiliki kreativitas dan rasa cinta akan budaya. Karyanya sudah dikenal di lokal maupun luar pulau Sumatera Selatan. Saya udah lama, udah dari tahun 89. Berkarya dalam membatik dalam untuk produk batik. Palembang ya? Mudah-mudahan batik Palembang terutama kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang, anak-anak muda supaya ingin berkiprah ataupun memajukan batik-batik di daerahnya sendiri. Diharapkan batik khas Kota Palembang menjadi daya tarik yang dapat bersaing secara nasional maupun internasional dan dilestarikan oleh generasi muda. Masayu Safita, TVRI Sumsel melaporkan. Masih terkait dengan Hari Batik, sejumlah ibu-ibu di Kelurahan Ciremetaba, Kota Lubuk Linggau membuat kain batik dengan motif durian yang merupakan salah satu buah khas asal Sumatera Selatan, khususnya Kota Lubuk Linggau. Inilah aktivitas sejumlah ibu-ibu di Kelurahan Ciremetaba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau, yang tengah membuat kain batik tulis maupun batik dengan alat cap. Usaha pembuatan batik ini merupakan usaha rumahan yang dilakukan secara gotong royong oleh ibu-ibu dengan membuat kelompok usaha swadaya masyarakat bernama Rumah Batik Ciremeh. Batik yang dibuat para ibu-ibu ini yakni batik dengan motif durian yang merupakan buah khas dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Pengrajin batik durian Melisa mengatakan keberadaan batik durian saat ini terbilang cukup menjanjikan dan memiliki pangsa pasar, di mana pemasaran batik durian saat ini kebanyakan dipesan oleh kantor dinas-dinas, Dekranasda, Lubuk Linggau maupun beberapa sekolah. Sementara yang kami bikin itu bisa beragam. Kalau yang sekarang kita bikin ini batik cap, yang itu juga ada batik tulis, terus ada juga campuran abstrak. Dari dinas-dinas yang ada di Kota Lubuk Linggau ini rata-rata juga ambil dari batik kita, lalu juga kita memasukkannya ke Dekranasda. Sementara itu, Melisa menambahkan untuk kegiatan pembuatan batik biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Untuk sekali produksi bisa menghasilkan 7-10 lembar kain batik durian. Dari Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumsel melaporkan. Setiap daerah memiliki khas tersendiri dalam membatik. Di Musirawas Utara ada motif batik teratai berantai yang banyak diminati masyarakat. Batik bermotif teratai berantai asal Musirawas Utara terinspirasi dari motif batu akik bunga teratai yang ada di Muratara. Bahkan hingga saat ini motif teratai berantai banyak diminati. Menurut Ketua Kelompok Citra Batik Biaro Munawaro, saat ini ada beberapa jenis motif batik Muratara yang telah dibuat. Namun yang lebih menonjol adalah batik teratai berantai. Kendati motif tersebut merupakan motif khas Muratara yang diangkat dari batu khas Muratara. Selain itu dikembangkan juga batik bercorak atau bermotifkan bambu dan bunga karet. Saat ini telah dikembangkan batik baik tulis maupun cetak. Selain motif teratai juga kita ada yang untuk di Biaro nih kan, motif bambu itu kami ada, motif bambu, motif bunga karet kan, itu ada. Tapi yang lebih ibarat tuh lebih menonjol, lebih laku di pasaran itu motif teratai. Seni batik lokal seperti Muratara ke depan diharapkan harus terus dilestarikan dan dikembangkan di tengah masyarakat luas. Dari Muratara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan. Banyak cara memaknai warisan budaya batik, misalnya yang dilakukan SPNFS KB Oku yang sampai saat ini terus mengembangkan batik khas Batu Raja menjadi lebih modern tanpa menghapus budaya lokal. Kabupaten Oku memiliki batik khas. Kini batik yang memiliki 3 motif terus dikembangkan dengan tampilan modern tanpa meninggalkan ciri khas lokal.
3 motif batik yang membedakan dengan daerah lain, antaranya motif kembang kangkung bermakna gotong royong, pucuk rebung serta batik motif bunga matahari yang bermakna semangat. Batik khas Oku ini terus dikembangkan, bahkan didesain modern sesuai perkembangan zaman. Meski demikian tidak meninggalkan motif yang menjadi ikon ciri khas tradisional Oku. Akan mulai dikembangkan lagi sebagai seragam yang akan dipakai oleh, insya Allah ya, oleh perangkat desa maupun ASN di Kabupaten Oku. Cuma sekarang kita punya kendala terkait dengan SDM yang pertama, karena untuk pembatik itu tidak sembarangan. Kita harus punya skill yang baik untuk membatik, sehingga kita butuh SDM yang banyak. Proses pembuatan masih menggunakan cara tradisional dan berbahan kain katun. Alat cetak digunakan berbahan tembaga dan pewarna khusus. Waktu pembuatan satu bahan baju berukuran 2,5 meter selama 1 minggu. Harga jual bervariasi mulai 300 hingga 500 ribu rupiah. Retno Wirowijaya, TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Sementara itu, Kabupaten Muara Enim salah satu wilayah potensial mengangkat berbagai kerajinan, salah satunya membatik. Membatik merupakan kegiatan yang sangat potensial memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk mengembangkan ide-ide kreatif yang dapat menghasilkan. Seperti yang dilakukan warga Kemayoran, Pasar 1, Kelurahan Muara Enim dengan menggandeng pelaku usaha Rumah Batik Serasan RBS Muara Enim memberikan pelatihan pembuatan batik tulis. Ida Rusanti bersama ibu-ibu lainnya mengungkapkan kegiatan ini sangat positif karena bisa memotivasi dan menjadi tambahan ekonomi bagi warga. Berharap Rumah Batik Serasan akan selalu memberikan pendampingan dan membina secara berkelanjutan. Kedepannya kami sangat berharap kepada Rumah Batik Serasan pembinaan ini terus berkelanjutan agar ibu-ibu di sini dapat terbantu secara finansial dengan adanya kegiatan ini. Proses membatik ini diawali dengan pembuatan pola, baru dilakukan pencantingan untuk motif sesuai dengan ciri khas Muara Enim. Proses awalnya kita pembikinan pola terlebih dahulu. Setelah pola jadi, kita masuk ke proses pencantingan. Yang kita angkat adalah motif-motif khas dari daerah Muara Enim maupun dari luar Muara Enim, seperti Sungai Enim, kopi, durian, ambung, tunggu tubang, tengkiang, dan masih banyak lagi. Pembuatan pola dilakukan oleh para bapak, baru dilakukan pencantingan oleh kaum ibu. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, momen Hari Batik Nasional terus digaungkan karena batik merupakan kain khas nasional yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Untuk itu, di Palembang dikenal batik yang mencirikan khas kota Palembang. Dan saat ini kita telah terhubung dengan guru seni batik SMK Negeri 7 Palembang, Ibu Ria Agustini. Selamat petang, Ibu. Selamat petang, Ibu. Baik, Ibu Ria. Untuk pelestarian batik Palembang, cirinya seperti apa yang dikembangkan saat ini, Bu? Mungkin dari segi motif ya, kalau sekarang kan kayak berita-berita sebelumnya, setiap daerah sudah mengembangkan motif-motif khasnya sendiri gitu ya. Kalau dalam pendidikan mungkin pemerintah sudah menggalakkan kearifan lokal untuk media pendidikannya. Jadi anak-anak sekarang dituntut untuk melestarikan kearifan lokalnya. Mungkin kalau dari sini dari dalam bentuk batik seperti itu, Ibu. Baik, Ibu, tentunya sebagai masyarakat dan juga mungkin kaum milenial untuk lebih mencintai pakaian batik khas Palembang, upaya apa, Bu, yang akan dilakukan? Mungkin bangga menggunakan batik ya. Misalnya dalam acara ini presenternya nih Ibu kayaknya juga kaum milenial ya, menggunakan batik dalam setiap pekerjaannya, itu adalah salah satu cara kita gitu mengembangkan batik. Mungkin kalau tadi kita lihat gitu ya, kita dengar berita sebelumnya orang-orang yang bisa membuat batik itu cukup sulit ya sekarang. Mungkin dalam lingkup pendidikan kita sebagai guru bisa mempelajari gitu ya, apalagi dalam bidang seni gitu, mengajarkan anak-anak kita bagaimana sih membuat batik seperti itu, Bu. Jadi kita mulai dari anak-anak dulu nih. Kalau anak-anak sudah mau, kayaknya orang tua harusnya mau ya kalau sudah anak-anak sudah mau, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Ria Agustini, guru seni batik SMK 7 Palembang, sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi bersama kami, dan selamat bertugas kembali. Iya, siap. Terima kasih.